Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luki Amani dari kelompok 9 akan menjelaskan mengenai tentang perilaku agresivitas. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan rekan-rekan saya yang ada di kelompok 9. Yang pertama ada Nisa Ayu Amalia, yang kedua ada Ilma Hoirumah, yang ketiga ada Rinda Dwi Oktavia. Untuk itu selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian agresif. Pengertian agresif adalah tingkah laku individu yang ditunjukkan untuk melukai atau untuk mencelakakan individu lain yang tidak menginginkan datangnya tingkah laku tersebut. Mencakup 4 faktor, yaitu yang pertama tingkah laku, tujuan untuk melukai atau mencelakakan, individu yang menjadi pelaku dan individu yang menjadi korban, serta ketidakinginan si korban menerima tingkah si pelaku. Artinya, perilaku agresif ini adalah suatu tindakan atau perilaku berlebihan yang dapat merugikan atau melukai orang lain secara fisik maupun verbal. Perilaku ini bersifat berbahaya, mengancam, dan juga merugikan orang lain. Tujuan perilaku agresif. Tujuan perilaku agresif yaitu meluapkan emosi yang bisa dikaitkan dengan kegagalan seseorang. Kemudian sikap ini ditunjukkan langsung kepada seseorang atau sebuah benda dengan unsur kesengajaan yang ada. Maksudnya, perilaku agresif berisi tentang luapan emosi yang ditunjukkan kepada seseorang atau sebuah benda dengan sengaja, baik secara verbal maupun non-verbal, dengan tujuan menyakiti tanpa memikirkan akibat yang akan ditimbulkan, sehingga dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Yang ketiga ada ciri-ciri perilaku agresif. Perilaku agresif ditandai dengan ciri-ciri argumen yang tidak kooperatif, tidak patuh, suka mengganggu kegiatan, suka berkelahi, tidak suka dengan ketenangan, suka menarik diri dari lingkungan sekitar, bahkan berkeluarga dan kerabat terdekat, dan tidak toleran. Menurut kami, ciri-ciri dari sikap agresif adalah mengekspresikan perasaannya tanpa mengindahkan atau menyinggung perasaan orang lain. Yang kedua ada berbicara dengan cara yang cepat serta banyak membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan dirinya. Ketiga, menyerang ketika ada sesuatu yang tidak sesuai dengan dirinya. Baik, materi selanjutnya yaitu faktor-faktor perilaku agresivitas. Yang pertama ada genetikal, biological, and temperamental factors atau faktor genetik, biologis, dan temperamental. Faktor biologis, genetik, dan temperamental menjadi faktor minor dalam perkembangan perilaku agresif. Hal tersebut terkait dengan faktor genetik dan biologis ini seperti gelombang otak pada masa awal kehidupan dan sebelum kelahiran juga mempengaruhi apakah individu akan menjadi seseorang dengan berperilaku agresif atau tidak. Faktor temperamental ini terkait dengan faktor yang muncul pada saat anak-anak sehingga bisa menjadi indikator apakah tumbuh menjadi remaja yang agresif atau tidak. Faktor mayor dalam perilaku agresif adalah lingkungan sosial. Salah satu yang paling menentukan adalah lingkungan keluarganya karena menjadi peran penting atau contoh pada anggota keluarga yang lain untuk meniru perilaku-perilaku tersebut. Yang kedua ada family factor atau faktor keluarga. Orang tua yang sering melakukan kekerasan cenderung akan mewariskan perilaku tersebut kepada anaknya. Salah satunya adalah hubungan orang tua dan anak ini menjadikan suatu pola asuh yang sangat salah. Jika pola asuh ini diciptakan dengan penuh kekerasan, anak juga akan bersikap agresif atau mencontoh dari perilaku orang tuanya. Sebaliknya, jika pola asuhnya terjadi diciptakan dengan kehangatan atau hubungan keluarga yang harmonis, maka anak akan memiliki perilaku yang positif. Faktor ini terkait dengan proses kognisi dan perilaku, karena anak akan memperhatikan dan belajar bagaimana orang tua melakukan atau memecahkan masalahnya. Jika orang tua melakukan pemecahan masalah dengan perilaku agresif, maka
anak pun akan menirunya. Nanti ada pemecahan masalah itu dilakukan dengan cara agresivitas. Yang ketiga ada social influence. Meskipun keluarga memainkan peran yang cukup penting dalam pengembangan agresif pada anggota keluarganya, namun hal tersebut bukan salah satu penyebabnya. Pada tingkat makro, beberapa budaya mendukung sikap agresif yang lebih daripada yang lain, yang mempengaruhi anak dan keluarga untuk bertindak dengan cara agresif. Sedangkan untuk tingkat mikro, ekologi adalah salah satu faktornya, yaitu contohnya adalah lingkungan sekolah, teman sekelas atau lain-lainnya yang mempengaruhi perilaku sosial individu. Kecenderungan individu ditambah dengan kegagalan akademis, penolakan dari teman yang meningkatkan perilaku agresif. Selain itu, hal yang menarik dari perilaku agresif karena melakukan imitasi terhadap perilaku orang lain, perilaku agresif akan menyebabkan orang lain yang menjauh dan membencinya. Akan tetapi, orang yang melakukan perilaku agresif itu akan terus melakukannya karena ia merasa ditolak dan kesepian, sehingga individu tersebut merasa layak untuk terus menyakiti orang lain. Yang ketiga ada yang selanjutnya, yang keempat ada learning disabilities. Disabilitas belajar memegang peranan dalam faktor penyebab perilaku agresif. Salah satu contohnya adalah Attention Deficit and Hyperactive Disorder atau ADHD. Itu sebuah gangguan perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta sulit untuk memusatkan perhatiannya, yang sering menampakkan perilaku agresif pada penderitanya. Hal tersebut menjadi pembeda dengan individu normal karena individu penderita ADHD ini banyak kesulitan dalam melakukan kehidupan sosialnya. Baik, kesimpulannya adalah perilaku agresif ini diciptakan oleh dua faktor, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal ini merupakan kondisi fisik dan psikis anak yang mampu mempengaruhi keadaan emosi anak. Faktor internal meliputi gen atau faktor keturunan yang bisa diwariskan oleh sifat keluarganya. Sistem otaknya yang mengalami gangguan juga, perasaan kecewa dan marah terhadap sesuatu atau seseorang. Yang kedua adalah faktor eksternal atau faktor di luar diri pribadi anak yang mempengaruhi kondisi anak. Faktor eksternal meliputi ejekan, hinaan, kata kasar yang dilontarkan teman-teman anak yang memicu emosi, kesenjangan sosial, lingkungan tempat tinggal anak, sehingga anak memiliki rasa kecewa dan dendam terhadap orang yang menyakitinya. Selanjutnya ada teori-teori agresivitas. Yang pertama ada teori bawaan atau insting. Menurut teori ada dua macam bawaan atau insting yang menyebabkan manusia bisa bersikap agresif, yaitu teori psikoanalisa dan juga teori etologi. Yang kedua tidak puas atau aspirational deprivation. Yang ketiga ada teori belajar sosial atau social learning. Yang keempat ada displaced aggression. Yang kelima ada excitation transfer model. Dan yang keenam ada egotism traits. Dari sudut pandang psikologi, ada sejumlah teori besar yang mendasari pemikiran mengenai agresi. Antara lain teori instinct oleh Sigmund Freud, teori survival oleh Charles Darwin, dan teori social learning oleh Neil Miller dan John Dollar, yang kemudian dikembangkan lagi oleh Albert Bandura. Teori Freud memandang perilaku agresif sebagai hal yang intrinsik dan merupakan insting yang melekat pada diri manusia. Selanjutnya, Darwin dengan teori survivalnya memandang bahwa secara historis perilaku agresif ini dianggap sebagai suatu tindakan manusia untuk kebutuhan survival agar tetap dapat menjaga dan mengembangkan kemanusiawiannya ataupun membangun dan mengembangkan komunitas. Teori social learning yang dipelopori oleh Neil Miller dan John Dolan yang meyakini bahwa perilaku agresif merupakan perolehan daripada hasil belajar yang dipelajari sejak kecil dan dijadikan sebagai bentuk-bentuk perilaku sikap agresif.
Bentuk-bentuk dari sikap agresif terdiri dari dua, yaitu ada bentuk sikap agresif secara fisik dan yang kedua ada bentuk sikap agresif secara verbal. Untuk yang pertama, ada bentuk perilaku agresif secara fisik. Bentuk perilaku agresif secara fisik adalah bentuk tindakan seseorang yang dapat melukai dan merugikan orang lain atau bahkan merusak barang-barang yang ada di sekelilingnya yang dapat dinyatakan sebagai suatu perbuatan. Perbuatan-perbuatan tersebut adalah seperti merusak barang milik orang lain atau merampas secara paksa barang milik orang lain. Kemudian ada memukul, mendorong, meludahi, menendang, menggigit, dan meninju. Bahkan jika perilaku agresif itu sudah di tahap yang ekstrim atau sudah tidak dapat terkendali lagi, perilaku agresif bisa saja berujung pada kekerasan yang dapat menyebabkan terbunuhnya seseorang. Maka pelaku dari sikap agresif tersebut dapat dikenakan hukuman denda yang sangat besar dan hukuman yang juga sama beratnya, yaitu hukuman penjara sampai seumur hidup. Hal itu membuat nama baik kita menjadi tercemar di mata orang lain yang mengetahui perbuatan kita selama kita di dalam penjara ataupun sesudah kita berada di luar penjara. Dan yang kedua ada bentuk perilaku agresif secara verbal. Bentuk perilaku agresif secara verbal adalah tindakan atau bentuk perilaku individu yang dapat melukai orang lain secara verbal yang disampaikan langsung kepada targetnya. Bentuk perilaku agresif secara verbal dinyatakan ke dalam bentuk perbuatan seperti menghina, memaki orang lain, memanggil orang lain dengan sebutan atau julukan yang tidak pantas, berkata kasar, meneriaki orang-orang dengan kata-kata kasar atau tidak pantas, mengancam dan menfitnah. Hal ini juga dapat merugikan diri sendiri, seperti buruknya sikap kita di mata orang lain, membuat orang lain menjauhi kita karena takut atau tidak lagi bergaul dengan kita, dan juga merugikan orang lain yang terkena imbasnya dari perilaku agresif kita, yaitu bisa merusak nama baiknya di hadapan orang-orang sekitar sehingga orang-orang sekitar pun menjauhinya karena fitnah atau misalkan perbuatan yang kita lakukan kepada targetnya. Sekian, terima kasih. Dan yang terakhir ada solusi perilaku agresif. Yang pertama, membangun komunikasi yang cukup. Agar tidak terjadi selisih paham yang menyebabkan konflik, hendaknya lakukan komunikasi yang intens antar sesama individu sehingga mempunyai kesempatan yang sama dalam mengemukakan pendapat. Yang kedua, dengan mengatur sikap emosi yang berlebih. Jika kita dihadapkan dengan situasi yang membuat marah atau emosi, jangan langsung meluapkannya. Cobalah sejenak untuk merenung dan menjauhkan diri dari hal-hal yang menjengkelkan. Dan yang ketiga, menemui seorang terapis. Jika seorang sudah dapat dikatakan mempunyai perilaku agresif yang berlebih, hendaknya ia menemui seorang terapis. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.